Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Niwanda Azela Putri dengan NIM A1C422024. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hasil praktikum dengan judul regenerasi. Mengenai regenerasi sendiri, regenerasi ini merupakan suatu kemampuan organisme untuk menyembuhkan luka serta menutup bagian-bagian yang luka dan juga rusak ataupun autotomi sehingga organ tersebut dapat tumbuh kembali seperti semula. Untuk pembentukan ataupun tahapan dari regenerasi ini berjalan secara alamiah, di mana tahapan dari regenerasi ini sendiri yaitu yang pertama ada penyembuhan luka, pembentukan blastema dan juga pemanjangan blastema, diferensiasi dan juga perkembangan regeneratif. Kecepatan penyembuhan luka dari setiap makhluk hidup ini berbeda-beda tergantung dari seberapa besar luka yang terdapat pada tubuh tersebut dan bagaimana kondisi tubuh dari makhluk hidup tersebut. Untuk regenerasi sendiri ini melalui dua mekanisme tahapan atau dua cara, yaitu yang pertama adalah regenerasi morfalaksis, di mana pada regenerasi ini masih menggunakan jaringan-jaringan ataupun sel-sel yang tertinggal pada bagian yang rusak. Nah, itu nantinya akan digunakan kembali untuk memulihkan bagian organel ataupun organ-organ yang rusak ataupun hilang. Dan untuk regenerasi yang kedua yaitu adalah regenerasi epimorfis, yaitu merupakan suatu regenerasi bagian-bagian tubuh yang hilang melalui poliferalisasi dan juga diferensiasi pada jaringan yang luka ataupun pada permukaan tubuh yang luka. Nah, kemampuan regenerasi ini pada tingkat arvertebrata, yaitu pada contohnya yaitu pada planaria, ini memiliki tingkat diferensiasi ataupun regenerasi tubuh yang sangat tinggi nih. Dan untuk vertebrata, kemampuan regenerasi ini terjadi pada hewan-hewan ataupun makhluk hidup dengan umur yang masih sangat muda. Nah, dalam pengamatan regenerasi ini menggunakan alat dan bahan, diantaranya itu adalah silet, gelas plastik, penggaris, serta bahan yang digunakan adalah hidrilla, kemudian kecebong, dan juga pelet sebagai makan dari kecebong. Nah, untuk hasil dari praktikum regenerasi ini yaitu dapat dilihat bahwasanya pada tabel ada tabel A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, dan D1, D2, dan D3. Nah, untuk A1 untuk perlakuan pada A1 ini kecebong memiliki perlakuan. Nah, untuk perlakuan A1 kecebong pada awalnya memiliki panjang 2 cm dan kemudian hingga 14 hari memiliki panjang bertambah menjadi 2,2 cm. Hal ini menunjukkan bahwasanya tidak terjadi perubahan hal yang signifikan. Pada perlakuan A2 ini dengan panjang 1 cm, kemudian setelah beberapa hari yaitu sampai hari ke-14 menunjukkan angka 1,6 cm. Hari ini juga tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Dan pada perlakuan A3 pada panjang awal kecebong yaitu hanya 1 cm, kemudian hingga ditunggu 14 hari, panjang kecebong tersebut mencapai 1,4 cm sehingga dapat disimpulkan bahwasanya panjang kecebong selama 14 hari bertambah 0,4 cm. Untuk perlakuan B1, pada kecebong awalnya memiliki panjang 2,5 cm, kemudian dipotong dan ditunggu selama 14 hari dan kecebong tersebut memiliki panjang setelah melakukan regenerasi pada tubuhnya yaitu sepanjang 0,4 cm. Sehingga hasil terakhir pada hari ke-14 yaitu 2,4 cm. Untuk perlakuan B2 dan B3 ini terdapat kendala karena kecebong yang setelah dilakukan regenerasi untuk B2 sendiri pada hari ke-10 ini mengalami kematian, dan juga untuk B3-nya pada hari ke
telah terjadi kematian pada kecebong tersebut. Untuk perlakuan yang C1, ini panjang awal kecebong yaitu 2,2 cm. Kemudian ekornya dipotong dan pada hari ke-14 terjadi pertumbuhan ekor sepanjang 1,4 cm. Untuk perlakuan C2, pada awalnya kecebong memiliki panjang tubuh 2 cm, kemudian dipotong dan pada hari ke-14 memiliki panjang yaitu 1,8 cm. Untuk C3 ini sama, yaitu pada awalnya kecebong memiliki panjang tubuh yaitu 2 cm, kemudian dipotong dan hasil dari regenerasinya yaitu menunjukkan pada hari ke-14 sepanjang 1,8 cm. Untuk perlakuan yang keempat yaitu pada D1, pada awalnya kecebong memiliki panjang 2,2 cm dan kemudian setelah 14 hari panjang ekor kecebong tersebut sepanjang 1,4 cm. Untuk D2 dan D3, kecebong memiliki ukuran yang sama yaitu 2 cm pada panjang ekor atau panjang tubuhnya. Nah, ini ekor tersebut nantinya dipotong sehingga pada ke-14 hari untuk D3-nya sendiri memiliki panjang 1,6 cm dan untuk D3-nya memiliki panjang setelah 14 hari 1,8 cm. Nah, sekian mengenai hasil dari praktikum yang telah dilakukan. Nah, baiklah teman-teman, berdasarkan dari praktikum tersebut kita dapat mengetahui bahwasannya regenerasi ini terjadi lebih cepat pada hewan yang berada pada tingkat rendah. Hal ini terjadi karena pertumbuhan dan juga regenerasi selnya ini lebih cepat. Dan adapun yang mempengaruhi dari proses regenerasi ini sendiri diantaranya ada faktor suhu, faktor lingkungan, faktor hormon yang berasal dari makhluk hidup itu sendiri. Dan untuk perlakuan regenerasi mana yang lebih cepat, yang berdasarkan hasil praktikum tadi dapat disimpulkan bahwasanya pada perlakuan A1 itu lebih cepat regenerasinya yaitu sepanjang 2,2 cm dibandingkan dengan perlakuan-perlakuan lainnya. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pertanyaan pasca praktikum. Nah, untuk pengetahuan yang saya dapatkan dari praktikum ini adalah mengenai regenerasi sendiri. Ternyata regenerasi ini merupakan suatu kemampuan organisme dalam mengembalikan ataupun memulihkan kondisi tubuhnya yang rusak ataupun hilang akibat luka ataupun autotomi, dan nantinya akan timbul kembali organ tersebut seperti semula. Dan untuk pengalaman yang saya dapatkan ini adalah bagaimana kita mendapatkan kecebong tersebut yang ternyata cukup sulit didapatkan, kemudian memberanikan diri untuk memegang kecebong dan juga mengukur kecebong tersebut dengan ukuran tubuh yang sangat kecil sehingga memerlukan ketelitian yang sangat tinggi. Dan untuk kendala yang didapatkan itu tidak ada yang signifikan, hanya kesulitan dalam menemukan ataupun mengukur tubuh kecebong setelah dan sebelum terjadinya regenerasi, serta memastikan kondisi suhu ataupun lingkungan yang berada di tempat wilayah kecebong itu tinggal sesuai sehingga kecebong dapat hidup dengan nyaman dan melakukan regenerasi dengan normal. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.